Selamat malam Indonesia. Sekarang posisi kita perjalanan ke Kota Solo, Jawa Tengah. Ini adalah sebelah kiri itu Pasar Gede. Ini tepat di perempatan Pasar Gede. Depan itu adalah jam raksasa, simbol salah satu kebanggaan Kota Solo. Sebelah kiri itu adalah lonceng Tiankoksi. Nah, kita putar ke kanan. Nah, di depan lampu-lampu lampion ini menunjukkan keanekaragaman, saling menghormati. Ini beberapa lampu lampion, ada juga lampu seperti Natal, karena sebentar lagi tanggal 25 Desember akan ada hari Natal bagi yang merayakannya. Nah, inilah keadaan keindahan di Kota Solo, kota penuh toleransi, saling menghormati satu sama lainnya. Kita ke arah selatan, ini menuju Bladak, Bladak, perempatan Bladak. Sekarang kita menunjukkan pukul tepat 7 malam di Kota Solo. Nah, ini tadi sore di Kota Solo, menjelang hari itu gerimis. Nah, ini sebelah kanan itu adalah simbol pohon Natal keluarga. Nah, bagi yang merayakannya. Nah, kita dulu, kita berputar. Sebelah kiri itu adalah gereja GPIB Penabur. GPIB Penabur. Oke, kita dulu. Kita pelan-pelan, nanti kita menuju ke depan balai kota dulu biar tahu kemeriahan. Sebelah kiri ini adalah kantor pos Kota Solo. Nah, yang sebelah kiri lagi ini adalah Bank Indonesia, Bank BI. Nah, kita agak serah ke kiri, sebentar lagi kita akan mengetahui keindahan kemeriahan malam di Kota Solo. Sekarang ini pada tanggal 7 Desember 2022. Nah, inilah kemeriahan di Balai Kota Solo, kantor Balai Kota Solo yang sekarang dipimpin dengan Wali Kota Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, inilah kemeriahan dan kenyamanan di Kota Solo, kota yang selalu menonjolkan kerukunan, kedamaian, saling toleransi antar umat satu dengan umat yang lainnya. Kota Solo terkenal dengan kota santun, kota ramah, karena Kota Solo sering mendapatkan penghargaan sebagai kota toleransi, kota peduli kerukunan, dan sebagainya. Nah, kita belok ke arah ke barat. Ini di samping kantor PM, polisi militer. Lihat ini mobil. Nah, ini kita ke arah, kita menuju ke arah barat. Kita nanti mau melewati di
Mangkunegaran. Inilah kemeriahan suasana kota Solo di malam hari. Ini udaranya cukup sejuk, menyenangkan sekali, dan nah, yang sebelah kanan ini adalah wedangan mantap pemirsa. Wedangan mantap, kami pernah mengekspor di sini. Pemirsa bisa dibuka di YouTube saya dengan judul Nikmatnya Wedangan Mantap Solo. Kami pernah mengekspor di tempat tadi. Lebih lengkap bisa buka di YouTube saya yang kemarin ada. Kita lanjut, kita ke arah barat menuju Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran ini salah satu peninggalan sejarah Islam atau dulu perpanjangan dari kerajaan Mataram Islam sebelum Mataram Islam di Jogja, kemudian Mataram Islam pecah menjadi dua. Nah, inilah depan, ini adalah Pura Mangkunegaran. Jadi ini khusus untuk tamu-tamu para ini, karena depan mau dipakai untuk pernikahan Mas Kaisang Pangarep sama Mbak Erina Gudono, itu putranya Pak Presiden. Jadi sekedar informasi, nanti akhir pekan hari Sabtu tanggal hari Sabtu nanti sekitar tanggal 11 Desember nanti Mas Kaisang sama Mbak Erina mau menikah di Jogja. Kemudian nanti hari Minggu pagi nanti melangsungkan resepsi pernikahan di Pura Mangkunegaran. Lokasinya ini pemirsa, ya, yang cat berwarna putih ini namanya adalah Pura Mangkunegaran. Ini tembok pagarnya, tembok pagar. Ini Solo kalau malam hari memang macet pemirsa, karena dari berbagai pengunjung daerah ini datang di kota Solo, karena di setiap akhir pekan di kota Solo itu banyak acara, banyak event, kemudian pameran, kemudian kegiatan pertemuan yang notabene itu peserta dari berbagai daerah. Nah, contoh aja nih pemirsa, ini depan nih bis warna kuning nih plat H, ini dari Semarang, ini juga berkunjung ke kota Solo. Ini bus Sabilah Trans, ini sepertinya ini bis perusahaan pemirsa, mungkin untuk mengangkut para karyawan, staf perusahaan dan sebagainya. Nah, ini agak pelan-pelan karena kita menuju ke Pura Mangkunegaran yang menjadi tempat digelarnya resepsi pernikahan Mas Kaisang Pangarep sama Mbak Erina Gudono, putra Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, pada hari Minggu nanti. Sekedar informasi, nanti di akhir pekan nanti sepanjang Jalan Slamet Riyadi akan digelar pesta rakyat dan juga panggung hiburan
nanti pemirsa yang pengen tahu, pengen menikmatin hidangan pesta rakyat, pengen menyaksikan kebersamaan, kemeriahan pernikahan Mas Kaisang sama Mbak Ina, bisa datang di kota Solo. Wah, ini pemirsa, ini saya ambilkan nih pemirsa, ini ada ini tendanya pemirsa, tenda sudah dipasang ya, itu pemirsa tendanya itu seng-sengnya itu tendanya sudah mulai dipasang. Oh, itu para pengawal mungkin keamanan lagi siap siaga atau mungkin persiapan. Nah, tuh siap siaga bisa. Nih saya ambilkan yang situ bisa. Nah, ini pemirsa tuh. Nah, ini ya, ini untuk persiapan pernikahan dari Mas Kaisang Pangarep. Tuh. Oh, ini nanti sekitar tamunya nanti khusus, dan nanti akan mendapatkan undangan bagi yang mendapatkan undangan dari warga besar Bapak Presiden. Nanti warga Solo dan sekitarnya bisa mengikuti kemeriahan pernikahan Mas Kaisang dan Mbak Ina. Nanti ada pesta rakyat, pesta istilahnya rakyat biasa bisa menikmatin kuliner ya, mungkin jajanan khas Solo, mungkin juga souvenir dari Mas Kaisang. Nah, ini, nah yang sebelah kiri ini pemirsa, sebelah kiri ini, nah, sebelah kiri ini adalah gedung MTA. Ini habis pengajian pemirsa. Nah, ini gedung MTA mah. Nah, ini jamaah putri. Sebelah kiri ini gedung MTA. Jadi bersebelahan dengan gedung MTA, yang mana gedung MTA itu menjadi gedung pusat Majelis Tafsir Al-Quran se-Indonesia. Pusatnya di kota Solo. Oke, kita maju lagi. Bisa. Nih, kita menikmati jalan-jalan di kota Solo dengan suasana malam seperti ini. Ini untuk menambah kenyamanan, menambah wawasan bagi Anda semuanya, dan video ini menjadi referensi salah satu, oh ya, ternyata kota Solo kalau malam keadaannya seperti ini. Nah, itu dulu kita ke kanan, yaitu ke arah ini, ke arah monumen pas 45 bisa. Nah, kita duduk sini. Nah, kita sini. Inilah monumen pas 45. Nah, ini rusak monumen pas 45. Nih. Kita keliling aja betah satu kali ngelilingi. Nah, depan ini permisa, depannya adalah Balai Persis.
Kita ngelilingi supaya gak apa-apa. Kita ngelilingi ini, ini bisa. Ujung dulu. Kita lurus ke utara, yaitu kita ke stasiun balapan Solo dengan lagu terkenal sang maestro almarhum Didi Kempot. Dengan lirik lagu kurang lebih seperti ini. Ing stasiun balapan Kota Solo sing dadi kenangan, kowe ninggal aku ra krasa netes tolo neng pipiku. Dan kata sayang dan seterusnya. Itu sepenggal lagu dari Didi Kempot dengan judul Stasiun Balapan. Kita berhenti dulu pemirsa. Ini lampu merah di Mas kita lanjut pemirsa. Ini udah lampu hijau, kita jalan dulu. Ini perempatan Masjid Sholihin, kita lurus ke utara. Ini sambil kita dengar musik pemirsa. Ya pemirsa juga tidak terlalu wah, biar ada suara sedikit nambah merdu, menambah semarak malam di kota Solo. Aku dulu gak apa-apa. Kita sesama pembajan harus saling menghormati. Sekedar informasi, di kota Solo ini segala model transportasi umum masih ada, mulai dari becak yang masih memakai ayunan manusia atau becak, kemudian tukang ojek, kemudian Gojek, kemudian GoPay, OVO, Grab, itu ada. Nah, jadi Bapak Mas Wali Kota itu mempunyai kebijakan, pokoknya semua model transportasi umum dipersilakan untuk mencari rezeki. Untuk mencari rezeki di kota Solo, yang penting semuanya rukun, hanya tidak saling rebutan dalam mencari rezeki di kota Solo. Itulah kelebihan di kota Solo dengan yang lainnya. Jadi termasuk sedikit barangkali kalau orang-orang mohon maaf ya, depan ini adalah stasiun Solo Balapan. Nah, ini salah satu stasiun di kota Solo. Perlu Anda ketahui bersama, di kota Solo ini ada selebihnya kurang lebih ada 5 stasiun kereta api. 1 stasiun Balapan Solo, yang kedua stasiun Purwosari, yang ketiga stasiun Kota Solo, yang keempat itu stasiun Jebres, dan yang kelima itu stasiun Kadipiro. Kadipiro itu letaknya tuh di Solo Utara. Itu Kadipiro itu termasuk wilayah Kecamatan Banjarsari. Jadi kota Solo yang tergolong kota kecil itu setidaknya punya 5 stasiun kereta api. Nah, depan ini adalah
Kaliman Pasar Legi. Pasar Legi ini menunjukkan pukul 7:17. Kita sambil musik pemirsa. Ini kami keliling kota Solo sambil mengendarai di roda 4 karena demi keamanan, demi kenyamanan. Ini juga sedikit mulai mendung di malam hari ini. Nah, sebelah kanan kita kalau belok ke kanan itu ke arah Pasar Legi, kita belok kiri ke Terminal Tetoradi. Nah, depan ini termasuk bangunan lama pemirsa. Jadi ini bangunan, ini mungkin bangunan milik warga, bukan bangunan milik, bukan tanah milik Pemkot. Barangkali kalau milik Pemkot Kota Solo mungkin ini sudah dirubah menjadi taman kota atau taman hiburan, semacam taman terbuka untuk warga Solo dan sekitarnya. Sebelah kiri, sebelah kiri pemirsa, sebelah kiri, ini adalah kanan. Oh iya, maaf pemirsa, sebelah kanan ini adalah Rumah Sakit Triharsi. Rumah Sakit Triharsi ini gedungnya juga baru, kalau tidak salah itu berlantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rantai tingkat 8 pemirsa. Rumah Sakit Triharsi ini spesialis untuk anak, terutama ibu hamil dan sebagainya. Palur Jaten, kemudian ke sampai stasiun Solo Balapan, kemudian stasiun Purwosari, kemudian sampai ke Gawok, stasiun Klaten, Lempuyangan, kemudian sampai di stasiun Yogyakarta. Nah, sampai ke stasiun Yogyakarta nanti kita bisa turun ke Malioboro. Jadi yang pengen menikmatin KRL perjalanan dari Solo ke Jogja atau sebaliknya dengan naik kereta api listrik bisa. Itu harganya murah meriah. Seingat saya satu orang itu bayarnya Rp10.000. Tapi dengan catatan setiap orang itu harus punya kartu khusus. Nah, kartu itu nanti kita beli di loket yang dekat dengan stasiun terdekat menyediakan. Jadi satu orang harus punya satu kartu, itu nanti bisa mengisi deposit atau semacam saldo itu. Nah, itu sekedar informasi saja. Nah, ini kita menuju menara keris raksasa yang baru saja dibangun. Ini kita jalan ke arah Terminal Tirtonadi Kota Solo. Nah, ini namanya perempatan depan Terminal Tirtonadi. Ini
Kota Solo malam ini cukup ramai sekali pemirsa. Sebelah kiri itu adalah Terminal Tirtonadi. Kita kena lampu merah tidak apa-apa, kita harus taat pada peraturan lalu lintas. Ya, ini pemirsa. Nah, sebelah kanan itu pemirsa, itu adalah menara patung keris yang menjadi ciri khas Kota Solo. Patung keris ini menyimbolkan kalau Kota Solo itu selalu menjaga kelestarian, menjaga keanekaragaman, terutama masalah keris. Sebab di Kota Solo itu juga ada namanya Museum Keris, yang mana di Museum Keris itu kerisnya Pak Presiden Jokowi dibahkan ke museum tersebut. Nah, itulah pemirsa, depan itu Museum Keris yang menjadi ikonnya Kota Solo. Nah, sebelah kiri pemirsa, sebelah kiri, nah itu ada bendungan Tirtonadi. Nah, kalau sore itu ramai sekali bendungannya karena ini sudah malam. Kalau sore itu banyak orang-orang rekreasi, ya naik ATV, skuter, bermain ria, beraneka permainan anak di sekitar bendungan Tirtonadi. Nah, kita lurus ke arah ke utara, nanti kita menuju kondisi Pasar Nusukan, dan nanti kita terakhir, nanti pemirsa akan kita perlihatkan, yaitu proses pembangunan jalan layang Simpang 7 di Joglo. Nah, di Joglo ya, yang mana jalan Simpang 7 ini lagi dibangun, lagi proses pembangunan di masa Wali Kota Mas Gibran. Simpang 7 kita lihatkan pemirsa, kita lihatkan. Sangat sekali. Ini yang sekali masuk rame pemirsa ini. Ya maklumlah, namanya ini juga di malam hari cukup terang untuk suasananya, jadi banyak yang menikmati malam indah gemerlap di Kota Solo. Nih, ini jalan menuju, di sini namanya Jalan Pierre Tendean pemirsa. Pierre Tendean. Ini kita menuju ke di kanan kiri itu beraneka bangunan, beraneka jajanan kuliner maupun segala kebutuhan sembako atau 9 bahan pokok ada di sepanjang ini. Inilah keunikan, keindahan, keanekaragaman kota penuh toleransi, kota ramah anak di Kota Solo. Ini sebelah kanan itu juga ada Metro Campus.
perlihatkan, yaitu ini pemirsa akan saya perlihatkan. Nih saya perlihatkan, yaitu proses pembangunan. Nah itu pemirsa, depan itu ada yang warna hijau itu penanda. Di sini adalah simpang 7. Lihat pemirsa yang warna hijau atas itu. Itu tanda simpang 7. Jadi selama ini persimpangan yang paling banyak itu ya di kota Solo ini namanya sampai simpang 7. Kalau simpang 5, simpang 6 itu ada, tapi simpang 7 di kota Solo ini. Kalau simpang 8 saya belum tahu. Mungkin pemirsa kalau ada yang tanya, Mas Imam, simpang 8 di kota ini, nanti bisa diketik di kolom komentar deskripsi di bawah YouTube ini. Nah depan itu namanya Supotas. Supotas itu membantu, istilahnya orang yang membantu ke proses perjalanan kelancaran di kota Solo. Apa G? Iya Pak. Enggak fokus. Nah ini proses pembangunan. Nah ini proses pembangunan jalan layang flyover. Nanti sekedar informasi, nanti kereta api nanti naik pemirsa, naik ke arah jalan layang. Ya itu pemirsa gambar rel kereta apinya. Nah kita proses ke, karena kami mau pulang ke rumah ke arah Gemolong. Nah kita ambil ke arah utara. Nah inilah pemirsa proses pembangunan jalan layang flyover kereta api simpang 7 di Joglo. Ini diperkirakan, diprediksi nanti tidak sampai 1 tahun nanti akan jadi, untuk menunjang kemajuan dari kota Solo. Itu Mas di kota Solo. Nah, sebelah kiri pemirsa. Nah ini proses pembangunan. Jadi ini langsung dibangun oleh Kementerian PUPR Pusat Jakarta, tentunya dengan kerjasama pemerintah kota Surakarta. Demikian tadi perjalanan malam hari suasana kota Solo menjelang pernikahan Mas Kaisang Pangarep dan Mbak Erina Gudono. Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan bagi Anda semuanya yang ingin berkunjung ke kota Solo. Sekian dari saya. Salam Banda Indonesia.